Oke, selamat datang kembali. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang menarik banget nih. Anda mengirimkan saya sebuah dokumen, dan ini bukan artikel berita atau laporan riset biasa. Bukan sama sekali. Ini adalah rencana pembelajaran lengkap 90 menit. RPP ya, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran untuk Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk anak SMA kelas 10 di Indonesia. Betul. Ini rasanya kayak kita dikasih cetak biru ya, tentang gimana nilai-nilai fundamental itu coba ditanamkan ke generasi yang napasnya aja udah digital. Nah, itu dia. Dan temanya juga langsung kena banget. Berkompetisi dalam kebaikan di era media sosial dan menjauhi zina. Judulnya aja udah jujur sama tantangan zaman sekarang kan? Iya, iya. Jadi misi kita hari ini adalah membongkar gimana sih pendidikan agama sekarang beradaptasi buat Gen Z. Metode kreatif apa yang dipakai buat menyampaikan pesan yang jujur aja bisa sulit diterima kalau caranya nggak pas. Yang menarik buat saya itu frasa berkompetisi dalam kebaikan, atau fastabikul khairat. Itu kan konsep klasik ya, tapi waktu disandingkan sama era media sosial, artinya jadi kuat banget. Hmm, Media sosial kan pada dasarnya arena kompetisi. Kompetisi likes, pamer ini itu. Nah, RPP ini seolah-olah mau membajak energi kompetitif itu dan mengarahkannya ke hal yang beda. oh oke. Ini upaya sadar supaya ajaran agama itu relevan, nggak terasa kuno. Baik, mari kita bedah ya. Pelajaran ini dimulai dengan 3 prinsip dasar yang menurut saya aneh, tapi aneh dalam artian bagus. 3 prinsipnya itu, berkesadaran bermakna menggembirakan. Kata Nah, menggembirakan itu loh yang langsung menarik perhatian saya. itu pergeseran fundamental dalam pedagogi loh. Dulu kan mungkin penekanannya lebih ke kewajiban, rasa takut. Prinsip menggembirakan ini nunjukin kalau gurunya mau bikin pengalaman belajar yang positif. Supaya nggak terpaksa ya. Betul, biar mereka datang ke kelas karena menemukan sesuatu yang menyenangkan di dalamnya. Dan itu langsung kelihatan di aktivitas pembukanya, ada ice breaking namanya puji teman. Jadi setiap siswa diminta nyebutin satu kebaikan teman sebangkunya. Wah, suasananya pasti langsung hangat kan? Iya, iya. Tapi, nah disinilah RPP ini melakukan manuver yang sangat berani. Setelah suasana positif, guru diminta putar video TikTok 15 detik, isinya remaja pamer kemesraan di mobil, atau story Instagram I love you 3000. Ini kayak sebuah pertaruhan. Sebuah pertaruhan yang diperhitungkan saya rasa. Tepat. Soalnya setelah video itu diputar, pertanyaan gurunya bukan, ini benar atau salah. Tapi, kalau kamu lihat ini, perasaan apa yang muncul? Senang, iri, takut, malu? Pendekatannya beda banget. Tapi, bukannya ini berisiko ya? Apa ini nggak justru menormalisasi perilaku itu? Nah, itu kekhawatiran yang sangat valid. Dan disitulah letak jenius sekaligus risikonya dari strategi menjemput bola ini. Hmm, Kuncinya ada di pertanyaan guru tadi. Fokusnya ke perasaan. Guru seolah-olah bilang, saya tahu kalian lihat ini tiap hari. Saya tahu ini bikin kalian merasa macam-macam. Dan semua emosi itu, iri, kagum, malu, itu semua valid. oh, jadi tujuannya bukan menghakimi videonya? Bukan. Tujuannya memvalidasi realitas internal siswa. Ini membangun jembatan kepercayaan. Siswa jadi merasa dilihat dan dipahami, bukan dihakimi. Jadi ini semacam minta izin untuk didengarkan gitu ya? Guru harus nunjukin dia paham dunia muridnya dulu. Persis. Kalau guru langsung mulai dengan, jangan lakukan ini haram. Respons alami remaja kan membangun tembok. Iya, langsung defensif. Betul. Tapi dengan mulai dari apa yang kamu rasakan, tembok itu runtuh. Ruang dialog yang jujur jadi terbuka. Baru dari titik validasi emosi itu, diskusi soal nilai bisa dimulai. Dan prinsip menggembirakan tadi muncul lagi dengan ajakan nyanyi nasyid versi remaja. Oke, jadi setelah suasananya disiapkan dengan hati-hati, terbuka, jujur, positif, barulah kita masuk ke intinya. Pelajaran ini, seperti yang Anda bilang tadi, dibangun di atas 2 pilar utama Al-Quran. Pilar pertama, ini soal dorongan positif ya, dari surat Al-Baqarah ayat 148. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Dan disinilah RPP ini menghubungkan lagi konsep klasik itu dengan dunia siswa. Contoh-contohnya sangat membumi, bukan cuma berbuat baik secara umum. Iya, spesifik banget. Ikut lomba buat ranking 1, membuat konten edukasi di medsos, lomba tahfidz, atau bahkan bantu temen yang lagi sedih. Nah,
Saya suka contoh membuat konten edukasi itu. Itu kan langsung jadi alternatif buat kompetisi pamer yang kita omongin tadi. Tepat sekali. Seolah-olah gurunya bilang, kamu punya HP dan kuota? Bagus. Pakai itu buat ikut kompetisi bikin konten manfaat, bukan kompetisi pamer pacar. Jadi ini soal membingkai ulang makna berlomba itu sendiri ya. Betul. Merebut kembali narasi kompetisi di dunia digital. Pesannya, energi kompetitifmu itu bagus, itu fitrah. Tapi, ayo kita salurkan ke arena yang benar, yang membangun. Nah, setelah pilar yang sangat positif ini, pembahasannya ngambil tikungan yang jauh lebih tajam, sensitif. Pilar kedua dari surat Al-Isra ayat 32, dan janganlah kamu mendekati zina. Sebuah larangan yang sangat keras. Sangat keras. Dan yang bikin saya kagum adalah betapa spesifiknya RPP ini mendefinisikan apa artinya mendekati zina buat remaja zaman sekarang. Benar, definisinya nggak lagi abstrak kan? Enggak sama sekali. Contohnya, chatting mesra sampai subuh, scroll konten sensual di TikTok atau Instagram, nonton film dewasa sampai berduaan di tempat sepi. Ini bukan lagi nasihat, tapi kayak panduan operasional harian. Fokus pada kata mendekati, bukan cuma melakukan, itu kunci dari pendekatan preventif ini. Oh iya, kenapa begitu? Karena seringkali ajaran moral itu fokusnya di dosa besar di ujung jalan. Pelajaran ini justru pasang rambu-rambu peringatan jauh sebelum itu. Oke. Dia bilang perjalanan ke tindakan terlarang itu nggak tiba-tiba, dimulai dari langkah-langkah kecil yang sering dianggap sepele. Jadi ini bukan soal bikin satu garis finish yang nggak boleh dilewati, tapi lebih ke ngajarin mereka mengenali jalan licin yang mengarah ke sana. Tepat. Bahkan saat jalan itu kelihatannya cuma chat biasa atau scrolling iseng, ini ngubah larangan yang absolut jadi serangkaian pilihan mikro yang bisa dikelola tiap hari. Ini ngasih mereka kekuatan. Saya jadi mikir ya, untuk materi seberat ini, metode penyampaiannya pasti krusial banget. Tepat. Nggak bisa cuma ceramah. Dan bener aja RPP ini pakai metode, jigsaw reading. Bisa Anda jelaskan sedikit? Tentu. Metode jigsaw itu intinya strategi belajar kooperatif. Jadi kelas dibagi jadi beberapa kelompok, katakanlah kelompok A, B, C. Oke. Nah, terus materinya dipecah juga jadi beberapa bagian. Nah, setiap anggota dari kelompok A dikirim ke kelompok ahli yang beda-beda untuk mendalami satu bagian materi. Setelah mereka paham betul, mereka kembali ke kelompok asalnya. Untuk ngajarin teman-temannya. Nah, itu dia. Jadi, setiap siswa jadi ahli untuk satu topik dan punya tanggung jawab. Itu cerdas banget. Di RPP ini ada 4 kelompok ahli. 1 bahas ayat soal berlomba dalam kebaikan. 2, ayat dan hadis larangan zina. 3, hadis larangan berduaan. Dan yang keempat, nah ini yang paling kuat kayaknya. Apa itu? Membahas kisah nyata anonim tentang remaja yang terjerumus karena awalnya cuma pacaran biasa. Wow. Penggunaan kisah nyata itu pukulan psikologis yang efektif sekali. Ayat dan hadis kan memberi aturan, tapi cerita itu ngasih dimensi emosional dan konsekuensi nyata. Jadi ajarannya terasa lebih personal dan mendesak ya? Betul sekali. Dan karena mereka harus mengajarkannya lagi, mereka nggak bisa pasif. Mereka harus benar-benar menginternalisasi pesannya. Proses belajar yang sesungguhnya terjadi antar siswa, bukan dari guru ke siswa. Luar biasa. Dan setelah proses belajar intens ini, puncaknya bukan ujian, tapi aktivitas kreatif. Siswa bikin mind map bareng-bareng, temanya Pesan Allah untuk Anak SMA 2025. Fokusnya ke masa depan. Iya, dan contoh solusi yang diharapkan muncul dari siswa itu modern banget. Contohnya seperti apa? Untuk cabang berlomba dalam kebaikan, solusinya bukan cuma rajin sholat, tapi bikin konten motivasi belajar. Dan untuk cabang menjauhi zina, nah ini favorit saya. Haha, apa itu? Hapus kontak mantan, pasang pengingat ayat di wallpaper HP, sama selective follow, unfollow yang toksik. Ini kan strategi yang bisa langsung diterapkan begitu keluar kelas. Dan inilah inti dari pemberdayaan. Guru nggak ngasih daftar perintah, tapi memfasilitasi siswa menemukan solusi mereka sendiri. Ini membangun rasa kepemilikan. Mereka nggak merasa dipaksa, tapi merasa sedang merancang strategi untuk melindungi diri sendiri. Dari tahu jadi paham terus jadi komitmen pribadi. Ini nyambung ke bagian penutupnya yang menurut saya kuat sekali. Refleksi 321. Ya. Siswa diminta nulis 3 kata paling bermakna, 2 perasaan yang dirasakan, dan 1 komitmen kecil yang akan dilakukan malam itu juga.
Komitmen kecil yang bisa segera dieksekusi, itu kunci dari ilmu perubahan perilaku. Seringkali niat baik itu gagal karena tujuannya terlalu besar dan abstrak. Saya akan jadi orang baik. Gitu kan? Gimana mulainya? Ya, terlalu ngawang-ngawang. Nah, contoh komitmen di sini sangat bisa dilakukan. Malam ini, aku hapus 3 akun yang posting konten negatif. Atau besok aku ajak teman lomba tahajud bareng. Satu tindakan kecil yang nyata. Betul, dan itu menciptakan rasa solidaritas di kelas karena mereka tahu teman-temannya juga berjuang melakukan hal yang sama. Tepat, ini mengubah upaya individu jadi gerakan kolektif. Pengetahuan diubah menjadi praktik. Jadi, kalau kita rangkum ya, materi ini adalah potret luar biasa tentang bagaimana pendidikan agama berinovasi. Ia nggak nari dari dunia digital, tapi justru masuk ke dalamnya, pakai bahasanya, dan mencoba menavigasinya dengan bijak. Sebuah pendekatan yang holistik. Tapi, ada satu hal lagi yang menarik. Di bagian paling akhir dari catatan materi ini, ada kolom kecil judulnya Saran untuk Perbaikan di Masa Depan. Oh ya, apa isinya? Salah satu poinnya cuma 4 kata. Integrasikan nilai toleransi antar agama. Wow, itu nggak dibahas lebih lanjut. Tidak. Tapi keberadaan catatan kecil itu saja sudah sangat signifikan. Ini menunjukkan kesadaran dari si penyusun materi bahwa ada tantangan berikutnya. Tantangan yang lebih besar ya. Betul. Ini memunculkan pertanyaan, bagaimana ajaran moral yang sangat spesifik dalam satu agama seperti yang kita bedah ini bisa diajarkan dengan cara yang sekaligus juga menumbuhkan rasa hormat dalam masyarakat yang beragam. Sebuah pertanyaan yang penting sekali, bagaimana kita menanamkan keyakinan yang kuat tanpa secara tidak sengaja membangun tembok eksklusivitas. Tepat. Ini adalah tantangan yang dihadapi para pendidik di seluruh dunia. Bukan cuma di Indonesia. Mungkin itu topik untuk lain waktu ya. Tapi RPP ini, dengan catatan kecil di akhirnya, mengingatkan kita bahwa mendidik itu bukan hanya menanamkan nilai. Tapi juga membangun jembatan. Betul sekali. Sebuah pemikiran untuk Anda renungkan.